ini penuh kepanikan di masa tuanya ini. Ya benar dong, 2 jam loh dimarahin istri, bayangin dong ya. Saya aja yang bukan istrinya aja. Jadi saya datang, Emang, ada apa sih? Ada apa? Loh, Papa, Mama marah-marah. Marah apa? Kita nggak dengar apa-apa. Terus saya beringat, oh iya benar. Bapak saya itu ternyata makin tua, telinganya makin kalah. Oh benar. Ya, telinganya makin kalah. Dan waktu itu saya ingat kakak saya sudah berusaha bujuk dia, Pak, pakai beli alat bantu pendengaran hearing aid. Iya. Bapak saya itu nggak usah. Terus saya jadi mengerti. Oh, hari kakak saya telepon, ini bujuk Papa supaya pakai hearing aid. Saya bilang, nggak usah. Karena apa? Tulinya Papa di masa tua itu adalah perlindungan dari Tuhan. Jadi jangan merasa bahwa kalau Anda kurang, Anda itu dikutuk. Lihat-lihat dulu, ya. Kapan? Jadi istri-istri juga mensyukuri kalau lelaki makin tua, telinganya makin kurang, itu Anda boleh teriak-teriak pun tidak apa-apa. Dosa Anda tidak dihitung oleh Yesus, ya. Karena tidak akan menyakitkan bagi lelaki Anda, ya. Seperti itu. Ya. Poin saya apa tetap? Jangan khawatir. Cinta itu selalu hadir dalam kekurangan manusiawi. Ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu merasa dalam hidup Anda itu penuh kekurangan, terutama bapak-bapak, karena ibu-ibu pandai menunjukkan kekurangan bapak-bapak, benar ya? Seperti itu. Oh benar. Karena apa? Enggak benar juga. Enggak benar ini istri yang baik ya. Berani ngomong tidak? Enggak berani. Ini pengalaman lagi, gitu ya. Jadi saya pastor ya. Saya kadang-kadang kalau saya dengar suami istri datang kepada saya itu lalu mereka cerita atau punya masalah. Saya pernah di hadapan sepasang suami istri bertengkar. Tapi orangnya nggak ada di Indonesia, di Amerika saya cerita. Saya tidak kenal oleh siapa pasangan itu ya. Jadi dulu di depan saya ajak jalan-jalan ke kota, keliling dulu supaya relax gitu ya. Dia dari kota seberang datang ke tempat saya bilang supaya mau saya damaikan. Kan usaha baik ini kurang baik apa pastor Effendi ya kan? Ambil Pak Supri datang sini. Saya ajak jalan-jalan ke San Francisco, keliling seharian. Aduh, muter waktu saya masih di Amerika. Muter. Ya. Terus pulang, capek nggak jalan seharian? Capek. Baru selesai dulu, saya bilang, ayo kita dari sini. Saya pikir karena saya sudah buat mereka capek, lalu omongannya lebih santai. Gitu ya toh. Wah. Jam 8:30 mulai percakapan. Habis makan malam 8:30 istri mulai, wah Tuhan Yesus, salah waktu saya, marah, nangis-nangisan, teriak sedikit berteriak, bule-bule walaupun nggak ngerti bahasa Indonesia tapi mereka bisa bangun kalau kamu teriak, nangis segala. Tahu sampai jam berapa? Sampai jam 3 pagi. Bertengkar di depan saya katakan, Tuhan kenapa ya ini ditemukan ya dua jenis ini ya? Berantem berjam-jam kok ya kuat gitu ya. Menarik ya karena pastor yang tidak punya pengalaman menikah harus menghadapi situasi seperti ini. Ada yang menikah saya belum tentu tahan ya kan 6 jam bertengkar. Jam 12 malam saya sudah nggak tahan, sudah 3 jam. Apa yang saya lakukan? Buat itu, kalau di Amerika banyak wine. Sebenarnya sambil nangis saking soal situ apa? Saya buka wine. Uang 3 gelas.
Ini buat nomor satu, buat nomor satu, buat nomor satu. Setelah saya ini setengah dewasa, mereka boleh ngomong apa saja, saya sudah tidak peduli. Tapi Bapak Ibu, perkawinan itu susah dan cinta itu perlu diusahakan dan diperjuangkan. Karena cinta itu perlu diusahakan, diperjuangkan, maka cinta itu adalah kata kerja, bukan sebuah bentuk kondisi yang langsung terberi. Kita semua harus mengusahakannya. Ya. Kita semua harus mengusahakannya. Kalau Anda tidak pernah mengusahakan cinta itu hadir, oh saya sudah cinta kepada kamu, makanya saya kawini kamu 40 tahun yang lalu. Bukan begitu. Cinta itu adalah kata kerja yang diusahakan hari ke hari. Ya. Dan itu penting di dalam hidup kita untuk apa? Mengusahakan cinta itu sebagai kata kerja setiap hari dilakukan dalam hal-hal yang kecil. Ya. Yang menarik karena apa? Kita selalu, terutama lelaki, selalu berpikir bahwa kita harus melakukan hal-hal besar supaya kita bisa menunjukkan cinta kita. Ternyata tidak. Kekuatan cinta itu mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Dan kalau Anda membaca buku Man from Mars dan Women from Venus, Anda tahu banyak lelaki yang merasa bahwa dia harus berbuat hal yang besar banget supaya bisa menunjukkan cintanya pada istrinya. Sedangkan bagi perempuan bukan itu. Bagi perempuan adalah konsistensi. Lelaki pikir bahwa kalau dia beli rumah 1, 5 tahun lagi dia beli rumah 2, dan dia berikan atas nama istri dan anaknya, itu tanda saya cinta mampus dengan kamu. Perempuan bilang tidak. Lebih baik kau memberikan 1 bunga setiap hari daripada 1000 bunga hanya di hari Valentine. Dan itu benar. Kenapa? Karena cinta itu harus diusahakan, diperjuangkan hari ke hari. Karena itu adalah kata kerja, dan kata kerja yang sifatnya relasional. Ada objek di mana kita mengarahkan diri ke objek tertentu, suami kepada istri, istri kepada suami. Dan itu menarik karena kalau Anda mengatakan cinta, cinta itu bukan merasakan. Oh ya, kalau anak muda jatuh cinta itu gimana? Bapak Ibu, saudara-saudara itu, kalau seperti apa? Umur berapa? Berapa umurmu dek? Astaga, saya pikir kamu sudah 16 atau 17, kamu gede banget kamu. Ya, dimakanin apa ya sama ibumu ya? Kasihan. Ya, saya pikir dia sudah 16, 17, gede banget ya. Dia baru 12 ya. Ya, bapaknya dokter ahli gizi juga bisa ya. Ahli makan. Saya, kalau Anda lihat, ya, kalau Anda lihat orang-orang muda jatuh cinta, ya itulah cinta yang romantis. Dan itu levelnya masih paling bawah. Apakah itu jelek? Enggak. Siapa yang bilang jelek? Tapi lebih spiritual. Saya jatuh cinta. Tapi kalau kita nggak pernah jatuh cinta, kalau jatuh cinta apa? Cowok waktu itu suaminya baik sekali kok, nggak ada kekurangan apa-apa kok. Waktu pacaran benar ya, apapun yang dia katakan ya. Itu memang benar. Itu cara bagaimana alam membuat kita terikat satu sama lain. Kalau waktu itu masih belum mobilan ya, masih sepeda motoran ya, waktu itu ya masih sepeda motoran ya. Ya biasa gitu lah, mulai dari kere dulu lah ya. Ya mulai dari kere dulu ya. Tapi perempuan itu mengukur potensi lelakinya, diukur dulu. Kira-kira bakal bisa nggak? Ya jelek-jelek sedikit nggak apa-apa, tapi ya tanggung jawab dan perlu gaya juang ini boleh. Saya lelaki seperti ini. Dan kalau orang di masa pacaran orang terikat satu sama lain, itu jenis cinta yang romantis.
itu levelnya masih yang paling bawah. Ya. Dan nanti kenapa perlu cinta romantis? Supaya punya bonding. Kalau nggak punya bonding, nanti anak lahir ditinggal lelaki. Maka ada bonding yang harus dibuat supaya lelaki tetap mau jaga perempuannya yang ketika melahirkan anaknya dia tetap jaga. Ya. Dan itu penting, di alam dibuat seperti itu. Tetapi itu level yang paling rendah. Apakah itu jelek? Enggak, sama sekali saya bilang enggak jelek. Anda harus punya cinta romantis. Kalau enggak, Anda enggak akan pernah terikat satu sama lain. Itu awal perjalanan Anda hidup berpasang-pasangan. Itu harus mulai dengan cinta romantis. Dimana kalau cinta sudah melekat, saya selalu bilang, kami merasa coklat. Ya, itu persis. Jadi, saudara-saudari, kalau Anda hidup di dalam cinta romantis, itu kan 1-5 tahun awal hidup Anda, ya. Itu 1-5 tahun awal hidup Anda. Itu masih papa, mama, panggil apa? Istri Pak. Bebek ya, bebek. Oh, bagus sekali panggil ini apa? Ayam. Ada sih panggil bebek, sih ayam. Manggil apa Pak? Sama istri? Nama? Oh, ibu manggil bapak Pak Andi apa? Hah? Kong, gila banget, nggak sama kong ya? Kong. Oke. Kong. Saya dengarnya kong. Tapi ada juga yang seleranya kong gitu ya. Nah, yang percaya itu yang mencari fulus itu ya selera kong tajir lah ya. Tapi kita kan perlu dengan cinta yang seperti itu. Tetapi nanti ketika dalam perjalanan orang pacaran itu, kalau anak muda datang pada saya, kamu Romo, anak muda sebaiknya pacaran berapa lama? 3-6 tahun. Kenapa? Ya, 2-3 tahun itu otakmu masih snel. Kamu punya perasaan jatuh cinta itu rata-rata 2-3 tahun itu baru normal kembali. Dan ketika orang normal kembali, orang bisa melihat pasangannya dengan sungguh-sungguh. Maka butuh waktu 3-6 tahun. Saya bilang nggak usah terlalu lama pacaran. Ya. Tapi juga jangan cepat-cepat. Karena kalau kamu jatuh cinta, kamu sering sembarangan. Dan laki-lakimu atau perempuanmu, kamu lihat bagus semuanya karena kamu dibutakan oleh cinta. Benar nggak itu istilahnya? Tapi itu benar. Kamu buta sementara. Nanti kalau sudah menikah, makin terlihat, ya kan? Tuhan itu menciptakan lelaki dan perempuan dengan cara yang berbeda. Kalau perempuan punya ingatan, itu seperti ruko 5 lantai. Ya, kalau lelaki itu hanya 2 lantai, betul. Ya. Karena apa? Di bawah di pekerjaan, bagi lelaki ingatannya itu tentang pekerjaannya. Yang kedua, di atas hobi. Kalau perempuan di bawah urusan rumah tangga termasuk anak. Kedua, shopping. Ketiga baru hobi. Keempat, pertemanan, gitu ya. Ya. Dan yang kelima, rugi. Ya, pertemanan itu yang rugi, ya. Yang kelima tahu apa? Kesalahan suaminya semua. Ya. Jadi pernah nggak Pak Andi diingatkan kesalahan 20 tahun yang lalu begitu benar? Oh nggak pernah loh, nggak pernah. Kita ganti saja, ganti. Salah sendiri duduk paling depan. Ya. Lantai 5 rukonya ingatan perempuan itu kesalahan lelaki. Jadi seringkali lelaki itu heran. Tapi saya bilang pada lelaki yang mengeluh, saya bilang begini, Tuhan menciptakan istrimu itu kan untuk kamu. Dan Tuhan tahu kamu lelaki, kita lelaki itu pelupa. Maka perlu ada yang mengingatkan dosa-dosa kita. Ya benar, berarti itu terjadi. Ketika perjalanan perkawinan itu sampai pada satu titik tertentu, kita akan tahu betapa bahwa kita butuh jenis cinta yang model lain.
seperti apa yang kita alami waktu pacaran. Dan kita tahu bahwa beberapa orang yang perkawinannya baik datang kepada saya dan cerita, mereka bilang, kalau saya berjumpa dengan suami saya tidak lagi merasa bahwa dia adalah pacar saya. Beberapa mengatakan hidup, tapi banyak sekali yang datang kepada saya yang hidup rumah tangganya baik-baik, seperti teman dekat, di mana saya kalau capek saya bilang capek, saya bisa jadi diri saya apa adanya tanpa merasa dihakimi oleh dia, diterima oleh dia, dan dia mengerti saya sesungguhnya seperti saya apa adanya, menerima saya apa adanya, dan ya itu teman yang baik. Maka dari level romantis, cinta kita harus naik satu tahap lagi yang namanya cinta sahabat. Dan orang-orang yang berpasangan jalan jauh, panjang, cintanya diangkat ke dalam level sahabat. Bahwa nanti mutu persahabatannya seperti apa, tiap pasangan beda-beda. Tetapi itu menarik karena apa? Tuhan sendiri bilang apa? Kalau Tuhan Yesus bilang apa? Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang sahabat yang menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itu benar kan? Dan itu terjadi banyak di dalam hidup perkawinan. Ada tidak. Jadi kalau ada yang di dalam hidup perkawinan, ya, Anda tahu betapa apa bahwa suami saya atau istri saya bisa menyerahkan dirinya untuk segalanya, untuk kebaikan saya, kebahagiaan saya, persis itu yang cinta yang besar, dan tidak ada cinta yang lebih besar daripada itu. Karena Yesus sendiri bersabda seperti itu, tidak ada cinta yang lebih besar daripada orang yang menyerahkan dirinya, nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, kita tahu bahwa bisa terjadi di luar perkawinan. Contohnya martir. Ya. Coba pandang Santo Maximilianus Kolbe, imam Polandia yang mau mengorbankan dirinya, menukar dirinya dengan seorang Yahudi yang dieksekusi mati oleh Nazi di kamp konsentrasi Auschwitz saat Perang Dunia Kedua. Yang menarik ya, karena bukan jatahnya dia. Ketika ditunjuk oleh serdadu Nazi, kamu itu berarti yang bakal mati. Karena lelaki itu menangis di hadapan Santo Maximilianus, dia bilang, saya mau tukar tempat. Dia tak kenal, tetapi dia alasannya apa? Saya imam, saya sendirian. Dia punya keluarga, mungkin keluarganya masih hidup di suatu tempat sana. Maka bertukar tempat. Dan model seperti itu yang justru menghidupkan. Itu paradoks dari cinta. Kenapa? Anda mau merasakan betapa bahwa cinta itu punya kekuatan, justru di situ ada paradoksnya. Paradoks itu sesuatu yang berlawanan. Kamu harus siap untuk mati supaya apa? Supaya kekuatan cinta yang menghidupkan itu hadir. Jadi the power of love itu adalah the power of sacrifice. Jadi kalau kalian tidak pernah mau untuk mengorbankan diri kalian, maka tidak akan pernah ada cinta yang luar biasa itu terjadi di dalam hidup kalian. Menarik ya, karena kalau orang yang bersahabat itu berani ini. Yesus itu selalu menganggap Petrus itu sahabat. Ya. Dan ketika terakhir kali dia di tepi danau Galilea, ketika dia bangkit, dia panggil Petrus. Petrus, apakah engkau mencintai aku? Dan apa jawaban Petrus? Ya, saya mencintai. Tapi kata yang dipakai oleh Yesus dan kata yang dipakai oleh Petrus dalam hal kata cinta itu dua kata yang berbeda. Yesus menggunakan kata yang disebut agape, Petrus menjawabnya dengan filia. Filia itu cinta seorang sahabat. Maka ketika Yesus tanya,
kamu cinta saya, dia tanya, kamu cinta saya dengan cinta dengan level tertentu ilahi, agape itu cinta ilahi. Petrus bilang, saya cintai kamu dengan sebagai seorang sahabat. Dan itu cukup bagi Yesus. 3 kali Yesus tanya. Kenapa 3 kali Yesus tanya? Karena Petrus menyangkal dia 3 kali waktu Yesus ditangkap dan disiksa. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saya tidak mengenal orang itu sebelum ayam berkokok. Maka ketika di dalam Galilea, ketika Yesus bangkit, dia ada di tepi dan dia panggil Petrus dan kawan-kawan, terutama Petrus. Dia bilang, apakah kau mencintai aku? Petrus jawab, saya mencintai engkau Tuhan sebagai sahabat. Karena kata yang dia pakai adalah cinta seorang sahabat. 3 kali. Setiap kali Petrus bilang, saya mencintai engkau Tuhan, Tuhan kau tahu saya mencintai engkau sebagai sahabat, dalam kurung. Yesus selalu bilang apa kepada Petrus? Gembalakanlah domba-domba. Yesus mempercayakan Petrus semua kawanan domba-dombanya kepada Petrus, dengan Petrus yang mencintai Yesus sebagai sahabat. Saya pikir bahwa di dalam hidup kita semua, kita perlu untuk juga bisa sampai bahwa kita pertama-tama mau bersahabat dengan Yesus. Di dalam dunia yang penuh dengan kecepatan ini, kita perlu menjalin persahabatan dengan Yesus. Dan bagaimana caranya? Stop, diam. Kadang-kadang kita diam tetapi kita sibuk. Karena apa? Orang yang di depan kita menjadi orang asing bagi kita. Ada istilah dalam bahasa Inggris, alone together. Artinya apa? Sendiri bersama-sama. Ya, sendirian bersama-sama. Karena kita kumpul satu sama lain, tetapi kita sungguh sibuk, sehingga kita tidak terkoneksi dengan yang lain. Kita terkoneksi dengan segala macam keasikan di sini. Dan memang betul, model cinta yang ditawarkan dunia sekarang ini justru bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Injil. Cinta di dalam dunia kita sekarang dimaknai sebagai tindakan yang membawa kesenangan bagi diri kita. Dan itu repot. Cinta itu bukan soal kesenangan. Logika Injil selalu mengatakan cinta itu membutuhkan pengorbanan. Ketika kamu mencari kesenangan semata, apa yang terjadi? Kamu mendegradasi, menurunkan martabat cinta itu sampai yang serendah-rendahnya, bahkan bukan cinta lagi namanya. Tapi bukankah itu yang terjadi di dalam dunia kita? Kita mencari kesenangan yang disebut sebagai instant gratification di sini. Anda bisa cari apapun di sini. Anak muda, kita jangan dulu ya. Kalau ngedugem harus cari tempat ya toh, keluar curi-curi, jangan sampai ketemu dengan orang tua gitu ya toh. Kalau ketemu dipukuli orang tua gitu. Anak-anak muda sekarang mereka ngedugem cukup di dalam kamar dengan ini. Mereka punya keasikan yang luar biasa. Kita tidak pernah punya pengalaman seperti itu. Tapi kita juga bisa seperti anak-anak muda kita. Kita penuh dengan keasikan di sebuah wilayah yang wilayah kecil itu, dan mengabaikan semua yang ada di sekitar kita, termasuk manusia-manusia kita, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Dan itu problem besar zaman ini. Dan itu yang membuat kita tidak bisa mencintai satu sama lain.